Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindya Aprilia Bahtiar, NIM 210404502018 dari kelas PK 5A. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Untuk memenuhi tugas praktek bimbingan konseling kelompok, yaitu membuat mind mapping tentang bimbingan konseling kelompok. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait mind mapping yang telah saya buat tentang konseling kelompok. Adapun pengertian dari konseling kelompok, yaitu konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalahnya. Nah, adapun tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Nah, kemudian ada juga langkah-langkah yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah pra-konseling. Pra-konseling adalah pembentukan kelompok atau forming kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah relatif sama. Langkah-langkah yang kedua adalah pelaksanaan konseling. Pelaksanaan konseling kelompok dilakukan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama adalah tahap awal atau beginning stage. Yang kedua adalah tahap transisi atau transisi stage. Yang ketiga adalah tahap kerja atau working stage. Dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran atau terminating stage. Langkah-langkah yang terakhir adalah pasca konseling kelompok. Nah, setelah seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok dilakukan, kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu yang pertama adalah mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok sehingga masalah konseling betul-betul terentaskan. Nah, yang kedua adalah menyusun laporan konseling kelompok. Itulah tadi mind mapping tentang konseling kelompok. Mind mapping yang kedua adalah tentang bimbingan kelompok. Adapun pengertian dari bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok harus dirancang sebelum dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompoknya. Nah, adapun teknik-teknik bimbingan kelompok ada 3. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok adalah interaksi komunikasi antara anggota kelompok dalam memahami topik atau pengembangan keterampilan tertentu secara berseksama dengan cara mengutarakan masalah, ide-ide, saran, dan saling menanggapi satu sama lain. Teknik yang kedua adalah bermain peran. Bermain peran atau role playing adalah dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi peserta didik atau konseli melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Teknik yang terakhir adalah host room. Host room merupakan upaya menciptakan suasana rumah pada adegan kelompok peserta didik atau konseli, sehingga tercipta suasana informal, penuh dengan rasa kekeluargaan dan interaksi alami untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan pelajaran, kegiatan sosial, tata tertib, moral, cara berpakaian, atau masalah-masalah lain di luar sekolah. Nah, kemudian langkah-langkah umum, adapun poin-poinnya yaitu yang pertama adalah prabimbingan. Nah, di dalam prabimbingan
Kemudian langkah-langkah umum. Nah, yang pertama adalah prabimbingan. Nah, di dalam prabimbingan itu menyusun RPL bimbingan kelompok dan pembentukan kelompok atau formin. Yang kedua adalah bermain peran. Nah, di dalam bermain peran juga yaitu ada masa pembukaan, transisi, inti, dan penutup. Nah, yang terakhir adalah pasca bimbingan. Yang pertama adalah mengevaluasi perubahan yang dicapai, yang kedua adalah menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah menyusun laporan bimbingan kelompok. Nah, itulah tadi 2 mind mapping tentang bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila sublis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.